Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berindo TVRI Bengkulu edisi hari ini 25 September 2023 tentunya dengan tema kita perangi generasi muda, peran generasi muda perangi narkoba tentunya ya. Nah, kita kembali ke Bang Nunce ini sendiri selaku pembina Pupan Bengkulu. Nah, berbicara mengenai narkoba itu bakal panjang sekali ya kan. Nggak ada batasannya. Yeah, nah, narkoba ini sendiri kan memang diperuntukkan untuk pengobatan ya. Yeah. Kan? Nah, kenapa bisa disalahgunakan? Mungkin karena selain sesuatu halnya yang bisa menyebabkan itu terjadi. Nah, untuk dari Bengkulu sendiri narkoba jenis apa sih yang beredar banyak di kalangan generasi muda, Bang? Kalau boleh tahu? Iya, kalau jenis-jenis narkotika khususnya nih ya paling banyak itu yang sabu pastinya, terus juga ganja, ekstasi. Oh, ekstasi ada? Iya, Oke. itu sih kalau ya, kebanyakan kasus yang di Bengkulu generasi muda pakai apa? yang paling gampang mereka dapatkan itu tadi ganja pastinya. Oh, ganja, ya. Yang paling gampang itu mereka Kenapa dapatkan. narkotika itu segampang itu, Bang, didapetin? Ya, kalau kita lihat itu ya itu tadi. Karena banyak yang membutuhkan jadinya gampang. Itu sih. Terus, banyak yang mencari juga kali. Iya, makanya banyak yang membutuhkannya. Jadi gampang sekali. Coba kalau nggak ada yang butuh, dia nggak akan ada. Nah, ini karena tadi mereka yang penyalahgunaannya tinggi, ya mau nggak mau karena permintaan pasar juga banyak. Ya supply atau para apa katakannya pengedar, pasti mereka akan menyediakan itu sih jadinya. Sehingga banyak sekali di masyarakat itu katakanlah dibilang gampang juga tidak sebenarnya. Jadi yang susah kok mereka bisa dapat. Artinya gampang-gampang susah juga sih. Okay. Nah, menurut survei ataupun hasil dari penelitian mungkin untuk generasi muda itu umur berapa yang paling kecil kena penyalahgunaan narkoba? Bang Inti tahu nggak sih? Iya, kalau penyalahgunaan narkoba itu sih mereka sih yang paling gampang itu yaitu tadi sebenarnya gini ya, kita harus mengetahui sih narkoba itu apa sih sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat awam sendiri ya narkoba itu ya ganja dan narkoba. Yeah. Nah, padahal narkoba itu kan ada 3 narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Nah, termasuk salah satunya rokok. Ya itu karena kalau kita lihat dari umur berapa sih kalau narkoba itu sendiri ya dari mereka anak sekolah dasar pun kita lihat merokok itu nggak awam lagi. Betul. Mereka udah biasa saja di sini, apalagi di daerah perkotaan seperti itu. Tetapi kalau untuk jenis narkotika biasanya mereka ya itu tadi di umur mereka di akhir pasti remaja, artinya di sekitar umur 16 tahunan itu udah mereka mengenai ketika. Artinya kalau di sekolah itu sekitar SMA kali. Iya, dia baru mengenal yang namanya narkotika. Itu narkotika yang jenis-jenis obat-obatan ya. Iya, itu sih. Baik, kita kembali ke Atika nih selaku Pupan Bengkulu 2021 ya kan. Nah, untuk Atika sendiri nih, Atika tahu nggak sih kalau kita pakai narkoba itu kenapa gitu loh? Kenapa dan terus kenapa kita harus jangan sampai menyalahgunakan narkoba ini sendiri? Jadi harusnya tahu dong karena Pupan ya kan. Banyak dari teman-teman ya yang lebih mudah dijangkau itu sebenarnya teman-teman terdekat ya Kak. Okay. Karena banyak penggunaan tadi udah disebutin sama Pak Nunce itu paling banyak rokok. Karena adiksi mereka tuh terhadap rokok tuh sangat susah untuk dilepaskan rokok itu penggunaannya. Jadi mereka kadang pengakuannya kalau penggunaan rokok tuh kadang kalau lagi stres, banyak tugas gitu-gitu. Terus kadang kalau lagi galau ya kan. Galau juga bisa dialihkan ya. Iya, penggunaan rokok itu mungkin karena depresi dan stres. Intinya stres dan pencegahannya itu tadi dengan cara membentengi diri dan mengetahui kalau dampak dari rokok itu salah satunya itu bahaya bagi tubuh dan itu jangka panjang. Nah, ini kan rokok nih kan. Nah, kalau dampak dari narkotika nih, apa nih yang mungkin diketahui sama Atika sendiri yang mungkin menyebabkan ini dampaknya ini agar orang di luar sana itu tidak akan menyalahgunakan narkotika ini sendiri. Oke, yang pertama dampaknya mungkin bagi kesehatan ya. Dampak bagi kesehatan itu narkoba bisa menyerang sistem saraf pusat, khususnya otak,
kemudian bisa menyempitkan pembuluh darah, menghentikan jantung, dan menyebabkan penuaan dini. Jadi orang-orang yang menggunakan narkoba itu benar-benar dipastikan tidak akan sampai tua, karena tidak akan mati tua, karena cuma selesainya di masa muda. Terus untuk sosial, jelas kehidupan sosial terganggu, karena kesehatan tadi sudah terganggu, aktivitas sosial kita terganggu, bermain bersama teman-teman, kemudian cara berpikir kita terhadap sesuatu itu sudah berubah, Kak. Karena kalau menggunakan narkoba itu cara berpikir sudah tidak lurus lagi ibaratnya. Dan pengen terus bersentuhan dengan narkoba, dan itu bisa ke tindak kriminalitas karena keinginan pengen tapi uangnya nggak ada gitu kan, dan akhirnya timbullah rasa ingin mencuri, timbullah rasa ingin memiliki barang orang lain untuk dijual, untuk digantikan dengan narkoba itu sendiri. Itu kesehatan dan sosial yang paling berpengaruh kalau menurut aku. Oke, baiklah. Kita ke ini dulu nih, ke Bang Nunce lagi nih ya, selaku pembina Pupan nih. Kriteria untuk menjadi Pupan itu sendiri apa sih Bang Nunce? Ya, kalau untuk kriteria itu kita tidak terlalu muluk-muluk ya, kita hanya mengikuti standar dari syarat menjadi seorang penggiat. Seorang penggiat itu ya kita melihat dia artinya mulai dari umur 16 tahun. 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. Minimal. Ya, minimal, karena ini kita jadi seorang pemuda-pemudi, jadi kita membatasi batas katakanlah anak remaja itu apa, jadi pasca remaja itu di umur 23 tahun, jadi 16 sampai 23 tahun. Kalau kita lihat itu dari kelas 1 SMA kayaknya, satu SMA sampai lagi sibuk-sibuknya skripsi. 16 sampai 23 tahun ya. Itu salah satunya. Terus dia juga katakanlah bisa tinggal di Bengkulu, atau dia tinggal di luar Bengkulu, tetapi dia ada keluarga di Bengkulu, artinya ada Bengkulu-Bengkulunya lah. Jangan sampai orang luar yang menang ya. Ya, itu. Jadi kita benar-benar katanya kearifan lokal lah. Jadi kita bagaimana cara kita memberdayakan anak-anak atau pemuda Bengkulu, bagaimana mereka kreatif, bagaimana mereka itu dianggap ada jadinya. Jadi benar-benar kita mengajak anak-anak Bengkulu ini, ayo kita aktif, ayo kita peduli dengan daerah kita sendiri. Kalau untuk yang lain kita tidak menutup kemungkinan beberapa teman juga di luar sana untuk bergabung, karena itu tadi narkoba itu ada di mana-mana, pastinya itu. Itu merupakan salah satu kriteria dari pemilihan Pupan ini sendiri ya. Nah, setelah mereka jadi Pupan nih, apa yang mereka dapatkan? Nah ini di Pupan ini merupakan salah satu pintu atau katakanlah titik awal mereka untuk kedepannya, karena di sini kita memberikan mereka katakanlah penguatan materi terutama tentang PM4GN tadi yang sudah dijelaskan sama Mita tadi. Terus mereka kita latih bagaimana public speaking, mungkin nanti mereka bisa bergabung di TVRI nanti menjadi seorang MC atau pembawa acara. Ya, terus kita melatih mereka bagaimana menjadi seorang penyuluh nantinya, karena mereka itu sendiri memiliki sertifikat. Sertifikat yang dikeluarkan BNN, mereka bisa secara mandiri untuk menjadi seorang penggiat atau penjuluh dalam memberikan edukasi tentang narkoba. Oh gitu. Ya, jadi mereka punya lisensi tersendiri. Lisensi tersendiri dan itu diakui nasional. Oh luar biasa. Baik, itu salah satu keuntungan menjadi Pupan ini sendiri. Oke, baik pemirsa, kita akan jeda iklan kembali. Tentunya tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.